Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Akalanggreni dari kelas IAT 4A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satu contoh fungsi motivasi dalam ilmu komunikasi Islam. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan terkait sukses dunia akhirat menurut Islam. Dalam menyampaikan kehidupan di dunia, manusia terutama umat muslim tentu saja ingin hidup sukses baik di dunia maupun akhirat. Sukses sendiri terkadang disalahartikan oleh sebagian orang dan mereka menganggap kesuksesan dalam hidup adalah ketika mereka memiliki harta yang berlimpah dan kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi. Padahal, kata sukses bagi manusia tidaklah selalu bisa diukur lewat harta maupun jabatan. Lalu, bagaimanakah sebenarnya arti kesuksesan dalam Islam dan bagaimana cara seorang muslim berusaha agar ia bisa mendapatkan kesuksesan baik di dunia dan di akhirat? Berikut adalah sukses dunia akhirat menurut Islam. Pertama, definisi sukses. Menurut Islam, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sukses bagi manusia terkadang diartikan sebagai kesuksesan dalam karir maupun dalam mengumpulkan harta benda. Padahal, menurut agama Islam, seorang manusia yang sukses adalah ia yang selalu istiqomah, berada di jalan Allah, dan memiliki bekal yang baik untuk hidup di akhirat kelak. Manusia yang sukses dalam Islam adalah mereka yang memiliki kemuliaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran dalam surah ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab kemuliaan bagimu. Maka, apakah kamu tidak memahaminya? Quran Surah Al-Anbiya ayat 10. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa alam Al-Quran terkandung segala hal yang dapat memberikan kemuliaan kepada manusia maupun dengan kata lain bahwa kemuliaan atau kesuksesan seseorang manusia tidaklah diukur dari beberapa banyak harta yang ia miliki atau seberapa tinggi jabatannya, melainkan seberapa bisa ia mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Sesungguhnya, sukses datang setelah ujian itu untuk meraih sukses baik di dunia maupun di akhirat. Seorang muslim harus berusaha sebisa mungkin dan senantiasa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Terkadang, sukses yang diperoleh oleh manusia tidak datang secara tiba-tiba, melainkan dibutuhkan usaha di dalamnya. Untuk mendapatkan kesuksesan terutama di akhirat, maka Allah mengujinya umat untuk bertahan dalam suatu cobaan, dan apabila ia bersabar, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suatu ayat yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa dalam Al-Quran terkandung segala hal-hal yang dapat memberikan kemuliaan kepada manusia, atau dengan kata lain bahwa kemuliaan atau kesuksesan seorang manusia tidaklah diukur dari beberapa banyak harta yang ia miliki atau seberapa tinggi jabatan, melainkan seberapa bisa ia mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin berhasil atau sukses dunia akhirat. Di antaranya, yang pertama, istiqomah. Sungguh tidak datang dengan tiba-tiba dan dibutuhkan usaha untuk mendapatkannya. Salah satu kunci sukses dalam Islam adalah dengan istiqomah. Istiqomah adalah suatu perilaku menjaga amalan dan segala perilaku terutama dalam melaksanakan ibadah. Seseorang yang istiqomah di jalan Allah akan senantiasa diberi kebahagiaan dan kesenangan.
Yang kedua, sholat wajib di awal waktu. Sholat adalah tiang agama, dan mendirikan sholat wajib di awal waktu adalah salah satu kunci meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengabulkan doa hambanya yang melaksanakan dan menjaga sholatnya. Yang ketiga, melakukan ibadah sunnah. Agar pahala dan keutamaan yang dapat seseorang makin berlimpah, maka tidak ada salahnya jika ia melakukan ibadah sunnah yang bisa mendirikan dirinya merasa tenang dan damai. Ada banyak ibadah sunnah yang bisa dilakukan oleh seseorang muslim, diantaranya seperti melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, witir, maupun rajin membaca Al-Quran dan melaksanakan puasa sunnah. Yang keempat, menyambung silaturahmi. Allah menyukai muslim yang senantiasa menyambung tali silaturahim dengan kerabatnya, dan barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka ia akan mendapatkan banyak keutamaan, diantaranya yakni dipanjangkan umur, diperluas rezekinya, dan lain sebagainya. Bukankah jika seseorang bertambah umur dan rezekinya, ia bisa berbuat baik dan beribadah lebih lama? Yang kelima, doa dan zikir. Berusaha untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat tidak cukup. Seseorang terutama muslim yang ingin meraih sukses haruslah berdoa dan meminta kepada Allah. Doa dan zikir adalah perantara manusia dengan Allah. Jadi, jika ingin meraih kesuksesan, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah dan lain sebagainya, terutama berzikir. Kita bisa lihat keutamaan berzikir kepada Allah dan zikir sebelum tidur. Itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita. Selanjutnya adalah bersedekah. Salah satu pintu untuk membuka rezeki dan kesuksesan di dunia dan akhirat adalah bersedekah atau memberikan sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua. Sesungguhnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terletak pada ridho orang tua, dan orang yang sukses dunia dan akhirat biasanya adalah mereka yang berbakti kepada orang tuanya. Seseorang muslim wajib berbuat baik kepada orang tuanya, dan ia tidak bisa masuk surga jika ia durhaka kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim haruslah senantiasa memperlakukan orang tuanya dengan baik dan tidak menyakiti hati mereka. Baiklah teman-teman, semoga dengan adanya motivasi ini, semoga kita akan bisa melaksanakan dan berusaha memenuhi kunci-kunci dalam meraih kesuksesan baik di dunia dan akhirat, dan senantiasa bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengamalkan sukses dunia dan akhirat. Mungkin sekian yang akan saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.